sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya. Gimana pembelajaran di kelas? Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama Idris, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah membantu saya untuk nanti pada hari apa kita akan supervisi? Hari Rabu. Besok berarti ya, tanggal 29 ya, Betul Pak. 29 Maret 2023. Nah, jadi Idris sebelum kita melakukan supervisi ada beberapa hal yang Bapak ingin katakan sama Idris, yaitu tentang kegiatan kita ini, tentang percakapan observasi namanya Pak. Oke, jadi mungkin langsung saja Pak Idris. Dalam pembelajaran nanti yang ingin Bapak lakukan itu bisa Pak sampaikan tepatnya di kelas berapa? Untuk di kelas 11 MIA 1. Kelas satu ya? Di kelas 11 MIA 1. Kemudian pada mata pelajaran apa ya? Pada mata pelajaran fisika. Fisika. Itu di jam berapa itu bisa Pak? Di jam 1 dan 2 Pak. 1 dan 2. Oke, baik Pak. Jadi sebelumnya Bapak ada beberapa hal yang ingin tanyakan terkait besok pembelajaran yang Bapak bawakan besok. Saya besok akan minta izin akan mendampingi Bapak dalam kelas untuk mensupervisi proses pembelajaran yang akan Bapak. Jadi sebelumnya Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak bawakan besok? Tujuannya itu materinya yang pertama itu adalah suhu dan kalor, di mana tujuannya itu adalah siswa bisa mengaitkan materi pembelajaran tentang suhu dengan perubahan suhu dengan benar. Terus siswa mampu membandingkan jenis termometer sesuai dengan kegunaannya dengan tepat. Terus siswa dapat mengkonversikan suhu dengan skala, yaitu skala Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, ataupun skala termometer lainnya dengan teliti Pak. Itu tujuannya. Ada 3 tadi Pak. Jadi setelah saya dengar tadi dan juga saya tulis ini bahwa tujuan pembelajaran yang besok akan membawakan di kelas, tepatnya di kelas 11 itu tentang submaterinya tadi, tentang suhu dan kalor. Kemudian tujuan pembelajaran tadi siswa mampu menaikkan kalor dan perubahan suhu yang benar ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan jenis termometer sesuai dengan penggunaannya yang tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu mengkonversi suhu antara skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan skala termometer lain dengan teliti. Baik Pak, selanjutnya Pak, tentu dalam pelaksananya besok tujuannya sudah jelas. Kemudian Pak, karena kita besok akan supervisi, area pengembangan apa yang besok yang ingin Bapak sampaikan besok? Untuk pengembangan Pak, yang pertama itu untuk mengembangkan kemampuan intelektual dalam kegiatan pembelajaran dengan cara mengembangkan kemampuan intelektualnya dengan cara materi pembelajaran harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa Pak. Dan juga bisa menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut Pak. Terus bisa juga dengan mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya Pak, di mana bisa agar mengetahui kemampuan siswa Pak. Terus yang terakhir untuk mengembangkan kemampuan mengelola kelas Pak. Jadi yang saya tangkap tadi Pak dari yang Bapak sampaikan, area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat supervisi besok, artinya yang ingin saya lihat besok, yang pertama Bapak ingin mengembangkan kemampuan intelektual, yaitu dalam hal menyampaikan materi sehingga anak-anak mudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Ya. Kemudian juga dalam pembelajaran itu Bapak menyampaikan tadi akan
akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ini Pak, ada yang perlu saya konfirmasi Pak untuk area pengembangan pertama ini. Maksud pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bapak masuk sesuai dengan kebutuhan siswa ini maksudnya seperti apa? Saya jelaskan. Iya Pak, maksudnya seperti ini Pak. Untuk berdiferensiasi maksudnya berarti di dalam menyampaikan materi kepada siswa, karena kita ketahui Pak, setiap siswa itu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Ya, ada yang memiliki kemampuan yang tinggi ataupun berkuat ataupun yang sedang dan juga yang agak di bawah gitu ya Pak. Tahu lah. Jadi dengan saya menggunakan LKPD, di LKPD itu akan saya bedakan Pak. Untuk yang satu LKPD ada yang untuk bagian kelompok yang memiliki kemampuan tinggi, ada juga yang memiliki kemampuan yang rendah. Jadi di LKPD itu sudah kita bedakan Pak, ada yang untuk sulit dan yang mudah gitu Pak. Jadi itulah caranya Pak. Luar biasa Pak ya, bagus sekali ini saya perhatikan bahwa Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tepat nanti pada saat anak-anak mengerjakan LKPD. Bapak tadi menyampaikan bahwa di LKPD itu tadi mungkin tidak sama, karena mungkin seperti yang disampaikan tadi kemampuan siswa itu berbeda-beda. Mungkin nanti soal yang Bapak berikan di LKPD itu nanti sesuai dengan kemampuan siswa Bapak ya Pak ya. Luar biasa Pak, bagus sekali Pak. Kemudian tadi di area yang kedua, Bapak menyampaikan untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Ini maksudnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Oh iya Pak, maksudnya seperti ini Pak. Karena kan di dalam kelas kita pasti mengetahui banyak keragaman dari siswa kita tuh. Ada yang dari sikap, dari kemampuan gitu Pak. Jadi kita sebagai seorang guru pasti memiliki emosi yang kadang tidak terkendali. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengembangkan kemampuan kita untuk menahan diri kita dalam menghadapi siswa di kelas seperti yang kurang mampu. Bisa kita lebih sabar lagi dalam mendidiknya. Jadi jangan sempat kita keluarkan emosinya kita harus tetap menahan. Dan juga seperti siswa yang ribut di kelas atau menenangkan di kelas itu kita harus sabar. Karena banyaknya siswa kita sendiri 30 sekian gitu dengan pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kita harus sanggup menahan diri kita, emosi kita untuk tetap sabar. Biasa sekali nih ya Pak Idris. Itu seperti Bapak sampaikan tadi bahwa betul adanya dalam kelas itu orangnya beragam, tentu sikapnya seperti Bapak sampaikan tadi tentu beragam pula. Tentu sebagai seorang guru Bapak sampaikan tadi kita harus mampu mengelola emosi kita dalam menghadapi keberagaman anak-anak tersebut. Oke Pak. Dan yang terakhir tadi Bapak sampaikan area yang tidak dicapai dalam proses supervisi kita besok, yaitu kemampuan mengelola kelas. Jadi ini perlu saya pertanyakan Pak, maksudnya kemampuan mengelola kelas ini yang seperti apa yang mau Bapak kembangkan atau siapa yang mau dikembangkan dalam mengelola kelas, yaitu seperti dalam proses belajar dari awal sampai akhir itu kita harus bisa mengelola kelas itu dengan tertib dan tenang. Jadi kita harapkan siswa itu bisa kita dari proses awal belajar sampai nanti di akhir kelas itu tetap tenang dan tertib gitu Pak. Itu yang mau kita kembangkan. Oke, baik, luar biasa nih dalam mengelola kelas. Bapak menyampaikan tadi Bapak berharap dalam proses pembelajaran besok Bapak mampu menciptakan suasana kelas yang anak-anak tertib mulai dari awal pembelajaran hingga selesai pada pembelajaran Bapak ya. Oke, luar biasa Pak. Ini ada 3 yang besok yang ingin Bapak capai. Mudah-mudahan nanti yang 3 aspek ini dapat terlaksana dan terwujud Pak ya. Amin. Kemudian Pak, mungkin ini pertanyaan mungkin yang termasuk juga pertanyaan agak akhir. Kemudian Pak, dalam menyiapkan pembelajaran besok, apa saja yang rencana Bapak untuk mempersiapkan pelajaran besok Pak? Untuk yang akan dipersiapkan itu Pak, ada beberapa gitu Pak. Yang pertama yang harus disiapkan seorang guru itu adalah menyusun perangkat pembelajarannya. Itu di mana itu adalah RPP gitu Pak. Itu termasuk perangkat pembelajaran. Itu yang akan disusun oleh guru yang mempersiapkan pertama. Setelah itu guru menyiapkan PowerPoint yang disertai dengan video Pak. Biar agar siswa itu tidak monoton dengan isi PowerPoint itu, dia bisa menonton dengan melihat video yang ada di PowerPoint Pak. Setelah itu
guru juga menyediakan alat peraga agar siswa itu tidak hanya menghayal seperti ini ya, contoh termometer tersebut. Kita tinggal menunjukkan kepada anak, inilah Ananda termometer tersebut. Gitu, Pak. Terus yang terakhir yang mau disiapkan guru itu ada LKPD yang tadi itu, Pak. Yang LKPD-nya pun harus yang sesuai dengan siswa, yang seperti ada kemampuan rendah ataupun tinggi. Jadi kita variasikan LKPD-nya, Pak. Tidak semuanya sama. Mungkin itu, Pak. Bagus sekali nih Pak Idris persiapannya. Jadi yang saya dengar, Bapak sampaikan untuk persiapan besok, Bapak akan menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, tentunya berdiferensiasi. Kemudian juga selain itu Bapak menyiapkan PowerPoint, di mana dalam PowerPoint itu juga Bapak tampilkan, Bapak sisipkan video pembelajarannya. Kemudian selain dari itu Bapak menyampaikan tadi, Bapak akan menyiapkan alat peraga, ya Pak ya. Kemudian yang terakhir, seperti Bapak sampaikan kalau tadi, Bapak akan menyediakan atau menyiapkan LKPD, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa Bapak ya. Oke, luar biasa nih Pak Idris. Kemudian kira-kira dalam hal persiapan ini kapan Bapak mulainya ataupun sudah ada yang dikerjakan atau belum? Sejauh ini sudah ada yang dikerjakan, Pak. Sudah ada yang dikerjakan ya. Kemudian selanjutnya Pak Idris, kira-kira dalam menyiapkan ini ada nggak kira-kira bantuan yang Bapak butuhkan atau dukungan dari siapa yang Bapak butuhkan? Ya, setidaknya ada, Pak. Untuk dukungan itu seperti dari dukungan dari teman sejawat, gitu, Pak. Dari teman sejawat dan juga dari MGMP, Pak. Dari MGMP Fisika, gitu, Pak. Dari situ kita bisa bertanya, ada yang memotivasi seperti itu. Tempat bertanya pun ada di MGMP Fisika. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan rencananya sangat luar biasa dan juga dukung-dukung yang Bapak butuhkan juga sudah Bapak sampaikan tadi ya, mulai daripada rekan sejawat atau mungkin MGMP tepatnya pada pelajaran fisika untuk mempersiapkan supervisi yang akan Bapak gunakan besok. Jadi Pak Idris, saya rasa percakapan kita ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapatlah besok berjalan dengan baik. Kemudian juga Pak, saya juga mohon izin besok saya mungkin akan ikut masuk bersama Bapak untuk melihat supervisi yang akan kita lakukan besok, terutama tentang area-area pengembangan yang akan Bapak capai ya Pak ya. Mudah-mudahan besok berjalan dengan baik. Amin. Sekali lagi, makasih ya Pak Idris. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda? Kabarnya sehat? Juga sehat. Ada yang tidak hadir temannya? Ada. Kenapa itu sakit atau apa? Sakit, Pak. Sakit. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, pimpin dulu doa ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berupdate agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, semoga dengan kita berdoa pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi kita sekarang kita masuk pada bab 5 yaitu suhu dan kalor. Lihat di PowerPoint kita, materi kita adalah suhu, kalor dan perpindahan kalor. Oke, di sini untuk kompetensi dasarnya itu ada KD 3.5 dan 4.5. Mungkin Anda bisa baca sendiri ya untuk KD itu. KD 3.5 menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Dan pada 4.5 bisa dibaca sendirian Anda. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini magnet-nya, berarti pada materi ini ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu ada suhu, kalor, dan perpindahan kalor.
Akan tetapi pada pertemuan kita kali ini kita hanya membahas satu subbab, yaitu tentang suhu. Oke, ini gambar suhu ya, ilustrasinya. Sebelum kita masuk kepada materi suhu tersebut, kami kita lihat dulu ya. Sedikit ada video yang akan Bapak tampilkan. Silakan dicermati ya. Karena di video ini banyak tulisan, jadi silakan dibaca sambil dipahami ya Anda. Suhu, apakah itu suhu? Itu animasi perbedaan suhu kopi dan air es. Pasti Anda sudah tahu itu kan, perbedaannya apa kan? Dapatkah kita mengukur suhu dengan menggunakan tangan? Untuk lebih jelasnya perhatikan animasi di bawah ini. Tapi jangan dicobakan di rumah ya, karena itu berbahaya kan? Yang sebelah kanan itu air panas, sebelah kiri air dingin. Itu contoh soalnya ya. Jika diketahui 40 derajat Celcius sama dengan yang ditanya adalah pada derajat reamurnya. Berarti jika yang diketahui Celcius, rumus dari reamur adalah 4/5 dikali derajat reamur. Oke, itu sedikit video animasi tentang suhu ya Anda. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu dinamakan dengan termometer. Oke, di situ ada gambar termometer dijelaskan. Nampak? Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik bahan, yaitu kepekaan bahan terhadap perubahan suhu atau perubahan besaran fisika akibat perubahan suhu tersebut. Oke, ini adalah jenis-jenis dari termometer. Yang paling atas sebelah kiri itu adalah termometer cair. Yang di tengah itu adalah termometer klinis, termometer dinding, termometer max min 6, pirometer optik, dan termokover. Oke, di sini kita masuk ke skala termometer. Tadi ada kan di video kan tentang skala termometer tersebut. Lihat di sini untuk Celcius pada air titik didihnya, ingat pada Celcius ya, titik didihnya itu di 100 derajat Celcius, sedangkan pada titik begunya adalah di 0 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit pada air titik didihnya itu di 212 derajat Fahrenheit dan titik begunya yaitu di 32 derajat Fahrenheit. Itu boleh ditulis ya, ataupun kalau sudah ingat tidak apa-apa ya. Dan untuk reamur itu titik didihnya 80 derajat reamur dan titik begunya di 0 derajat reamur.
Lihat ya, ada untuk menentukan rumus dari Reaumur jika yang diketahui adalah Celsius. Ini ya, ingat, jika yang diketahui adalah Celsius dan yang ditanya adalah Reaumur, maka rumus kita bisa dibuat Reaumur sama dengan 4/5 dikali derajat Celsius. Jika yang ditanya adalah Fahrenheit dan yang diketahui adalah Celsius, rumus yang bisa kita gunakan adalah Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali derajat Celsius ditambah 32. Dan jika yang ditanya adalah Kelvin dan diketahui itu adalah derajat Celsius, rumusnya adalah Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Sama juga seperti itu jika yang diketahui adalah Reaumur. Yang ditanya adalah Celsiusnya, berarti rumus dari Celsius adalah 5/4 Reaumur. Untuk Fahrenheitnya 9/4 dikali Reaumur ditambah 32. Untuk Kelvinnya 5/4 dikali derajat Reaumur ditambah 273. Oke, begitu seterusnya. Nah, bisa dibaca kan? Tampak kan? Pakai kelompok dulu. Silakan bagi kelompok. Ini dikasih cari. Buka, lihat itu ada soal yang akan kita kerjakan ya. Ini yang KPI-nya, silakan dibuka, dibaca. Di situ juga ada soal yang akan kita kerjakan. Langsung dikerjakan di LKPD-nya ada. Silakan cari bersama. Nanti dikerjakan langsung di LKPD-nya. Tulis berhasil 9/5 dikali ditambah itu ya. Ini berarti ini Celsius titik tingginya berapa, titik tingginya berapa. Tadi kan yang ada di PowerPoint. Oke, udah ditulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok. Semuanya ditulis ya nama kelompok. Titik didihnya berarti 100 ya. Semua sudah. Ini hanya nulis rumus. Berarti rumus ini berapa Fahrenheit? Jika diketahui adalah Celsius, maka nilainya 9/5 Celsius ditambah 32. Oke, di sini sudah. Dan tulis nama kelompoknya. Iya, yang diketahui ya kan? Iya. Berarti bisa kan? Oke, yang di bawah nanti hanya menuliskan apa ini yang kita adalah berarti
Sensi sama 5/4 ya. 5/4 dikali 60 itu jawaban saya. 5/4 dikali 60 sama 5 kali 6 30/4 300 bagi 4 75. Langsung itu aja. Ini semua misi ya. Dia meminta misi udah ada yang siap? Kelompoknya udah? Ini untuk Fahrenheitnya berapa? Lanjut ke berarti kualitasnya berapa? Coba tengok ini. Yang lain buat ya. Jadi coba tidak. Masuk aja nilai. Oke, Anda sudah selesai semua kan? Ya, Pak. Alhamdulillah sudah selesai semua kan? Harapkan nanti hasilnya bagus semuanya ya. Oke, kita akan melakukan tampil kelompok ya. Yang pertama akan tampil kelompok 1. Kelompok 1 silakan ke depan. Presentasikan hasil yang sudah diskusikan bersama teman-teman ya. Silakan presentasikan. Dan yang lain silakan mendengar ya hasil presentasi dari teman kita sambil dilihat kita apakah sama atau mana yang benar ya. Silakan dilihat tuh barisan bagus biar nggak semua mukanya ya. Nah, oke. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana yang diketahui jamur 60 derajat, kitanya Celcius, rumusnya 5/4 dikali jamur, hasilnya 75 derajat, dan kitanya Fahrenheit sama dengan 9/4 dikali jamur ditambah 32 dan hasilnya 267 derajat. Ditanya Kelvin, rumusnya Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273, di mana tadi hasilnya Celcius 75 derajat ditambah 273 dan hasilnya 348 derajat. Soal 1, suhu badan Aditya 50 Celcius. Bila suhu tersebut diukur menggunakan termometer skala, ditanya jamur B Fahrenheit untuk Kelvin.
Jawab. Rambut sama dengan 4/5 dikali Celcius sama dengan 4/5 dikali 50 sama dengan 200/5 dan hasilnya 40 derajat. Ditanya Fahrenheit, rumusnya sama dengan 9/5 dikali Celcius ditambah 32, 9/5 dikali 50 ditambah 32, 450/5 ditambah 32, 90 ditambah 32 dan hasilnya 222 derajat. Ditanya Kelvin, rumusnya Celcius ditambah 273, 50 ditambah 273 dan hasilnya 323 derajat. Cukup sekian ditambahkan presentasi dulu. kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi ya kelompoknya. Oke, presentasi dari kelompok 1 sangat bagus sekali ya. Oke, yang dijawab oleh teman dari kelompok 1 tadi itu sudah benar ya. Yang lain benar juga kan? Oke, benar semua ya. Oke, anak-anak. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya untuk materi kita hari ini tentang suhu itu adalah untuk mengukur derajat panas, untuk mengetahui derajat panas atau dinginnya dari suatu benda. Oke, berarti bisa kita simpulkan berarti Anda sudah bisa mengetahui apa itu suhu dan suhu tersebut bisa menentukan panas atau dinginnya suatu benda kan? Untuk mengukurnya. Sekian Anda untuk materi kita minggu depan yaitu adalah pemuaian zat. Jadi silakan dulu di rumah dibaca-baca ya materi tentang pemuaian zat. Jadi untuk minggu depan kita masuk dalam kelas bisa lebih aktif karena Anda sudah mengetahui terlebih dahulu materi apa yang akan Bapak sampaikan. Jadi diharapkan untuk minggu depan Anda bisa aktif dan kita bisa menyelesaikan materinya dengan bagus. Sekian Anda. Ya Pak. Baiklah, kita tutup ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.